Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya dalam Renungan Harian. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita diberi judul Gereja yang Hidup dalam Ketulusan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kota Sardis adalah sebuah kota perdagangan sekitar 80 km di sebelah timur Efesus. Kalau kita memperhatikan bacaan kita, tidak ada kata pujian yang ditujukan kepada jemaat Sardis. Keberadaannya menyedihkan, walaupun di sana tidak ada penganiayaan. Kota itu disebutkan kota dagang yang makmur, tetapi reputasinya tidak baik. Tidak ada kuasa secara rohani. Bahkan kondisinya sudah hampir mati. Nampaknya keadaan mereka mengalami stagnasi, tidak ada kemajuan. Maka kita lihat saudara yang pertama, apa yang dikatakan oleh Yesus. Ini adalah berupa teguran yang disampaikan oleh Yesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jemaat di Sardis dikenal oleh 6 jemaat lainnya di Asia sebagai jemaat yang baik. Tidak ada ajaran palsu yang berkembang dalam persekutuannya. Kita tidak mendengar baik tentang ajaran Bileam atau ajaran pengikut Nikolaus maupun Isabel. Tetapi tampilan luar bisa menipu dan jemaatnya disebutkan seperti kuburan rohani. Mereka dikenal karena semangat hidupnya, tapi sayang ternyata hanya casing atau hanya penampakan luar. Ketika tatapan Kristus menembus permukaan, Ia berkata, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Dalam ayat 2, reputasi yang diperoleh jemaat di Sardis adalah reputasi ataupun satu pengakuan dari manusia, bukan dari Allah. Perbedaan antara reputasi dan kenyataan, antara apa yang manusia lihat dan apa yang dilihat oleh Allah, sangatlah penting dimanapun. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Terobsesi dengan tampilan dan reputasi, pada gilirannya berujung pada kemunafikan, hipokrisi, ya, atau hipokrit, munafik. Itu yang Yesus benci. Awalnya, Hipokrites adalah seorang aktor atau seperti artis, ya, yang memainkan peran di atas panggung. Bisa macam-macam perannya. Tapi kata ini lalu dipakai untuk setiap penjual obat atau orang yang suka berpura-pura dengan memainkan suatu peran. Kemunafikan dapat menjangkiti kehidupan jemaat, terutama di dalam ibadahnya. Kemunafikan sesungguhnya adalah hayalan, sedangkan gereja sejati adalah hidup ditandai dengan ketulusan. Maka yang kedua, kita melihat nasihat yang diberikan Yesus. Yesus berkata, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Berjaga-jagalah dan bertobatlah. Ingatlah firman Tuhan yang telah kau terima, dan taatilah itu. Ini adalah satu rumusan atau rahasia untuk terjadinya kebangkitan rohani. Iman bukan untuk diawetkan, tetapi harus difungsikan agar menghasilkan kehidupan dan karya nyata. Kehidupan Kristen bukan lagi kehidupan bios atau kehidupan yang sementara
atau kehidupan fisik saja, tetapi kehidupan soe, yaitu kehidupan rohani yang bersifat kekal. Maka saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan, sebagaimana firman Tuhan, bangunlah, bangkitlah, dan lakukanlah pekerjaan iman. Jangan hanya mau mencari kenyamanan. Jangan hidup dalam kemunafikan, lain di luar, lain di dalam. Sebab Tuhan melihat hati kita. Jika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka janji Tuhan, aku akan mengaku namanya di hadapanku dan malaikatnya. Puji Tuhan, tentu inilah yang Bapak Ibu Saudara harapkan, supaya kita mendapatkan pengakuan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam ketulusan. Kami hidup di dalam kejujuran. Kami hidup untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk manusia. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.